Benar gak sih sosis itu terbuat dari usus babi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Naya di High Story, satu cerita sebelum tidur. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah makanan salah satu frozen food yang sangat laris di seluruh dunia, yaitu sosis. Bisa dikatakan sosis merupakan makanan termudah yang bisa kita temukan di mana saja, mulai dari supermarket, restoran, hingga jajanan kaki lima. Kalian juga bisa menemukan berbagai jenis sosis beserta inspirasi olahan dari sosis. Namun pernah nggak sih kalian penasaran gimana awal mula sosis ini ditemukan? Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sosis di zaman dulu merupakan makanan yang terbuat dari daging yang telah dicacah dan dicampur dengan bumbu-bumbu tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam usus hewan sebagai pembungkusnya. Asal mula nama sosis berasal dari bahasa Latin yaitu salsus, yang berarti asam atau asin. Pada awalnya istilah sosis digunakan untuk merujuk pada daging yang diawetkan dengan garam ataupun asam, yang sering sekali dibungkus ke dalam usus hewan. Awal mula sosis tercipta karena adanya keinginan untuk menciptakan makanan yang praktis, awet, dan bisa mudah dibawa oleh prajurit Romawi yang sedang dalam perjalanan jauh. Pada waktu itu, daging seringkali diawetkan untuk menjaga ketahanannya selama perjalanan jauh atau untuk menghindari adanya pemborosan makanan. Dalam perkembangannya, usaha mengawetkan daging berkembang dan orang-orang mulai mencoba cara-cara baru untuk mengawetkan daging. Salah satu cara yang ditemukan adalah dengan mencampurkan daging cincang dengan rempah-rempah gandum dan bahan-bahan lainnya. Kemudian membungkus campuran tersebut ke dalam usus hewan. Ada beberapa versi cerita tentang penemuan sosis, tapi di sini aku mau cerita yang dari Romawi kuno ya. Jadi, sosis pertama kali ditemukan hampir 2000 tahun yang lalu oleh bangsa Romawi kuno pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yang bernama Nero. Suatu hari, sang juru masak istana bernama Gaius sedang bertugas di dapurnya. Saat itu dia sedang memanggang seekor babi dan dia menyadari nih bahwa seekor babi yang dipanggang itu utuh tanpa dibersihkan terlebih dahulu, terutama organ di dalamnya. Gaius kemudian menunjukkan pisau ke perut babi untuk melihat apakah daging panggang itu sudah bisa dimakan apa belum. Selanjutnya dia mengeluarkan ususnya, dan di dalam usus tersebut tentu aja kosong ya, karena memang seminggu tidak diberi makan dan membengkak karena kepanasan. Nah, menurut legenda saat itu Gaius mendapatkan ide nih untuk mengisi usus babi tersebut dengan daging giling yang dicampur dengan rempah-rempah dan juga gandum. Ternyata banyak sekali orang yang suka masakan Gaius itu, dan disinilah awal mula sosis itu tercipta. Setelah itu sosis menyebar ke seluruh Eropa dan hampir sampai ke Jerman. Pada abad ke-9, bangsa Jerman dan Austria mulai memperkenalkan sosis yang terbuat dari daging babi dan diberi nama Wurst. Sosis ini dibuat dengan mencampurkan daging babi cincang dengan garam, merica, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian dibungkus ke dalam usus babi juga. Selama abad pertengahan, sosis mulai populer di Eropa dan ditemukan dalam berbagai bentuk dan variasi di seluruh benua. Sosis seringkali dihasilkan dari daging babi atau domba, namun bisa juga dari hewan lain seperti sapi ataupun kuda. Usus hewan yang digunakan untuk pembungkus sosis dipilih dari bagian tubuh yang paling elastis dan paling kuat, seperti usus besar dan usus kecil. Setelah daging-daging yang sudah dibumbui itu dimasukkan ke dalam usus hewan, kemudian sosis dijemur di bawah sinar matahari atau diasap dengan kayu untuk membuatnya tahan lebih lama. Meskipun teknik pengolahan sosis pada zaman kuno ini masih sederhana, namun sosis tetap menjadi makanan yang penting bagi orang-orang di masa itu, terutama sebagai makanan praktis dalam perjalanan jauh dan juga sebagai sumber protein yang bergizi. Pada abad ke-19, sosis mulai diperkenalkan di Amerika Serikat oleh para imigran Jerman. Salah satu jenis sosis yang paling terkenal di Amerika Serikat yaitu hotdog, yang pertama kali diperkenalkan oleh Coney Island di New York pada tahun 1867. Pada abad ini, penggunaan mesin giling daging dan mesin pengisian sosis
sangat membantu meningkatkan efisiensi produksi karena sosis bisa diproduksi secara besar-besaran. Selain itu, pada abad ini juga ditemukan bahan pengawet alami seperti garam yang bisa membantu memperpanjang umur simpan sosis dan menjaganya tetap segar. Pada tahun 1893, sosis pun menjadi bintang di pameran dunia di Chicago. Sosis dengan ukuran yang besar yang disebut dengan Frankfurter menjadi sangat populer di Amerika Serikat dan segera menjadi ikonik makanan jalanan di New York City. Pada tahun 1906, pemerintah Amerika Serikat mulai mengatur produksi sosis dengan memperlakukan undang-undang makanan dan obat-obatan. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas dan keamanan makanan, termasuk sosis yang diproduksi dan dijual di Amerika Serikat. Sejak saat itu muncullah sebuah bahan pembungkus sosis yang dikenal dengan kolagen. Kolagen digunakan sebagai alternatif untuk membungkus sosis karena memiliki keuntungan dibandingkan dengan bahan pembungkus lainnya, seperti kekuatannya lebih baik, tidak berbau, dan juga lebih mudah dalam penggunaannya. Selain itu, kolagen juga dianggap lebih aman dan higienis karena tidak mengandung bakteri seperti pada pembungkus usus yang biasa digunakan sebelumnya. Bahan pembungkus sosis yang terbuat dari kolagen ini biasanya terbuat dari kulit sapi dan juga usus hewan, seperti sapi, kambing, ataupun babi. Kulit hewan maupun mukosa usus diproduksi untuk menghasilkan kolagen yang kemudian dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan lembaran-lembaran pembungkus sosis. Proses pembuatan kolagen melibatkan beberapa tahap, termasuk pengupasan, pembersihan, pengolahan kimia, dan juga pembentukan lembaran-lembaran tipis. Hasil akhirnya adalah lembaran pembungkus tipis yang terbuat dari kolagen hewan yang kemudian digunakan sebagai membungkus sosis ataupun produk makanan lainnya. Teknologi ini masih dipakai sampai sekarang dan sampai detik ini dan menjadi nilai tambah karena kulit sosis bisa langsung dimakan. Nah, itu dia cerita sejarah perjalanan sosis yang dari awal ditemukan sampai sekarang bisa kita nikmati ya. Semoga video ini bisa berguna buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.